Okay? Ini adalah bagian clarify dari fertilization in vitro. Fertilization in vitro. Human love. Apakah itu cinta manusia? Apakah cinta antara dua orang itu sama dengan cinta yang ada antara dua hewan? Apakah itu sama? Is human love the same as animal reproduction? Ada dua pertanyaan yang kita harus jawab. Yang pertama is, what is the dignity of man compared with the dignity of creatures? Apakah martabatnya manusia itu sama dengan martabatnya hewan? Yang kedua, is fertilization in vitro in accordance with human dignity? Kalau kita sudah tahu martabatnya manusia, maka cara bagaimana dia punya anak itu harus disesuaikan dengan martabatnya sebagai manusia. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah fertilization in vitro itu sesuai dengan martabatnya manusia? Okay, human dignity. What is the dignity of man compared with the dignity of other creatures? Okay, kalau dibandingkan dengan hewan, perbandingannya ini. For animals, it does not matter if the male or female disappears after mating or after the birth of progeny. Ya, setelah sudah ada anak, ya pasangan itu banyak kali, sangat banyak kali, sudah tidak ada lagi, maka yang menjadi individual lagi, tiap ya betina dan jantan itu berjalan sendiri, tidak menjadi pasangan. For man, the pairing is stable and the family is formed. Kalau itu manusia, lebih banyak kali ada pasangan yang mau hidup bersama selama seluruh kehidupannya. Ini tetap terjadi walaupun sudah dibiarkan divorce, ya, cerai. Orang yang cerai menikah lagi, yang inginnya adalah mereka bisa hidup sebagai suami dan istri sampai akhir kehidupannya, walaupun pernah cerai, kan? Cerai itu mungkin tidak sesuai dengan etika, tapi yang mau menjadi pasangan suami istri sampai akhir kehidupan itu kelihatannya sesuai dengan kodratnya manusia. Comparison. For animals, there is no commitment. The reproductive process is continuous, hormone change, sexual attraction. When the stimulus is right, mating occurs. Okay? Maka itu instinktif, berdasar hormon yang ada dan terlanjut, ya, sesuai dengan keadaannya hormon. Maka itu tidak ada pilihan, tidak dipikirkan, tidak dipertimbangkan. Kalau itu manusia, dia mempertimbangkannya. For human beings, there is a period of acquaintance, kenalan dulu. Later on, when things turn out right, they make a formal commitment. Ada commitmentnya. Itu bukan sekedar saya merasa gini, maka langsung aja punya anak. Tidak, beda, ya. Cinta antara wanita dan laki-laki. Animal mating is based on stimulus response and sensual pleasure. Itu yang sama dengan yang sebut lebih ya sebelum ini. The human marital act is beyond stimulus and response. Okay, itu melampaui stimulus response and bodily pleasure. There is a free choice, ada pilihan bebas yang dipertimbangkan. There is spiritual love, bukan sekedar perasaan aja atau seksualitas aja. Responsibility for the children to be born and towards the family. Kedua-duanya merasa bertanggung jawab atas perkembangan anak yang datang. Okay? Oleh karena itu membentuk keluarga. Itu tidak terjadi, banyak kali tidak terjadi di dalam hewan. Animals reproduce. Oleh karena itu kita sebut bahwa animals itu reproduce. Kalau itu human being, manusia itu procreate atau concreate. Ada ciptaan spiritual. Okay. Why? Because of the basic metaphysical principle that the superior cannot rise from the inferior. Kemarin itu yang kita melihat prosesnya pembentukan manusia, bahwa harus ada sumber jiwanya. Kalau kita memang percaya kepada jiwa yang lebih tinggi daripada materi, maka sumbernya tidak bisa materi, maka harus sesuatu yang spiritual. Dan yang spiritual itu berasal dari siapa lagi? Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka itu dari Tuhan Allah. Oke, oleh karena itu, karena manusia itu punya jiwa yang langsung diciptakan oleh Allah, harus dihormati lebih daripada hewan. Ini procreation.
Sebuah macam ciptaan yang terjadi tiap kali ada seorang yang terbentuk. Procreation. Man is made up of body and soul. Kita terdiri dari badan dan jiwa. Man's soul is not the same as the animal soul. Walaupun hewan itu punya jiwa juga, tapi jiwanya hewan itu berbeda daripada jiwanya manusia. Karena kelihatannya jiwanya hewan itu hilang setelah mereka mati. Tapi kalau itu jiwanya manusia, bisa survive menurut Thomas Aquino di dalam Summa Theologiae Prima Pars Quaestio 75 artikel 6. If the human soul is immortal, it cannot arise from the body. The soul is not the fruit of the production of the body. Maka tidak berasal dari badan, melainkan dari spirit juga. If the soul is not from the body, then it could only be created directly by God. Hanya bisa diciptakan langsung oleh Tuhan Allah. Okay, kalau memang ada jiwa. Okay. Karena ada beberapa orang yang tidak percaya bahwa ada jiwa. The fact that the soul is created directly by God is logical. Among all creatures, only man has intellect and will like God has intellect and will. Ya, antara semua hewan yang ada, hanya manusialah yang punya intelek dan kehendak bebas yang dia pakai untuk berpikir dan untuk mencintai. If that is so, then only God can be the direct source, creator of the human intellect and will, which are faculties of the soul. Kalau yang hanya Tuhanlah yang punya intelek dan kehendak bebas, maka itu harus berasal dari Dia. Karena yang lain itu tidak punya itu, tidak bisa membagikannya. Hanya hal yang punya intelek dan kehendak bisa membagikannya kepada ciptaannya. If the human soul is directly created by God, then man should be respected in view of his relationship with God. Kalau jiwa itu berasal langsung dari Tuhan, maka manusia harus dihormati sesuai dengan martabat itu. Yaitu martabat langsung diciptakan oleh Tuhan. Karena ada hubungan erat dengan antara jiwanya dan Tuhan. Since God intervenes in the procreative process, we should not see procreation as a merely human action, but a cooperation with God. Okay? Jangan sampai melihat ini yang mempunyai anak itu sebagai proses yang manusiawi dan duniawi saja. Kelihatannya ada campur tangan dari penciptanya jiwa, okay? Yang adalah spiritual juga. Nah, setelah anak itu lahir, apa tugasnya orang tua kan? Maka itu yang tujuannya kenapa mereka melahirkan anak, membuat anak. Dari philosophy of the body, sebetulnya judulnya adalah theology of the body, tapi ini dari Yohanes Paulus II yang memberi beberapa ide atau beberapa konsep yang berguna dalam etika. Man is an embodied being. What is the aim of procreation? Di dalam filsafat tubuh yang kita ambil dari teologi tubuh di Yohanes Paulus II, menurut dia, the human sexual act is a language. Nah, kalau suami dan istri melaksanakan tindakan seksual, itu ada artinya seperti bahasa. Mau mengkomunikasikan sesuatu. This should be lalu karena itu adalah bahasa, gramatikanya harus benar, kan? Maksudnya cara bagaimana dipakai, alasan kenapa itu dipakai. If the grammar is good, then the whole sentence will be good. Kalau gramatikanya itu benar, maka kalimat itu benar. Okay. Maksudnya tindakan seksual itu. Maka kelihatannya tujuannya prokreasi, memiliki anak itu adalah melindungi mereka sehingga mereka menjadi orang yang baik dan bisa membantu di dalam masyarakat. A sign of love between God, husband and wife. Maka itu tujuannya mempunyai anak itu adalah supaya mereka dilindungi dan dibesarkan menjadi orang baik. Dan kedua, mereka sendiri adalah tanda cinta kasih antara suami dan istri. Karena hanya dengan cinta kasih antara suami dan istri lah anak itu bisa lahir dengan baik. Maka dia
selalu dia tahu bahwa dia lahir dari cinta, bukan karena ada yang dilupakan atau mereka orang tuanya itu tidak berhati-hati tiba-tiba dia datang. Itu bukanlah alasan yang baik. Maka yang pertama itu procreative aspect, maksudnya yang punya anak dan melindunginya. Dan sign of love itu unitive aspect. Sehingga ada dua aspek di dalam pernikahan dan membentuk keluarga yang harus diperhatikan. Yang the procreative aspect is done away when there is contraception. Procreative itu harus terbuka, itu maksudnya. Tindakan seksual itu harus terbuka atas kedatangannya anak. Kalau itu ditutup, ada sesuatu yang tidak etis. Maka procreative aspect, yang aspek di atas itu, yang hilang kalau seorang pakai kontrasepsi. Karena tidak subur, tidak akan menghasilkan anak. Nah, kalau itu unitive aspect, at this point, ini yang art dulu. Most assisted reproductive technology goes against the unitive aspect. Okay, unitive itu maksudnya kalau karena ada gramatikanya dan harus kalimatnya itu harus tentang cinta. Maka gramatikanya adalah hubungan seksual antara suami dan istri. Persatuan tubuh. Persatuan tubuh sehingga mereka punya anak karena itu. Nah, di luar tindakan seperti itu, kalau itu menjadi artifisial, maka rasanya itu menghilangkan unitive aspect. Tidak ada penunjukan cinta, saling menunjukkan cinta. Ini sekedar ambil sel telurnya dan ambil spermanya, disatukannya, sudah tidak ada bahasa cinta antara keduanya. Human dignity. Is fertilization in vitro in accordance with human dignity? Kita sudah melihat martabatnya manusia. Apakah proses itu, fertilisasi in vitro, sesuai dengan martabatnya manusia? Okay, yang procreative aspect lagi, when the fruitfulness of the sexual act is removed, the procreative aspect is destroyed. Kalau itu tidak terbuka atas kedatangannya anak, maka yang aspek prokreatifnya itu hilang. Unitive aspect. When the natural sexual union between husband and wife does not take place, the unitive aspect is violated. Kalau anaknya itu datang, tapi tidak ada hubungan seksual antara suami dan istri, maka yang hilang adalah unitive aspect. Yang seharusnya ada kan? Karena itu tanda cinta kasih. Anak itu dibuat di dalam cinta, tidak dibuat di dalam tabung, kan? Tabung uji. Basic principle, ethical principle, therefore, maka satu prinsip etis yang dasar dalam soal fertilization in vitro adalah technology should help the marital act, not replace it. Harus membantu, tapi tetap marital act, tindakan suami dan istri, hubungannya suami dan istri, bukan sesuatu yang mekanis dan teknologi. Ya. Saya buat manusia karena teknologi, bukan karena cinta antara suami dan istri. The act of human love should not be converted into a technological procedure. Okay, saya sudah sebut ini. Human dignity. Unitive aspect. Conditions that should be present so that the human marital act respects human dignity. Yang harus ada di dalam hubungan seksualnya, suami dan istri, supaya itu memaksimalkan martabat hormat kepada manusia adalah ini. The sexual act should take place between husband and wife. Jangan sampai ada orang lain, kan? Tidak sesuai dengan martabatnya manusia. Dia punya hak untuk mempunyai satu ibu dan satu ayah. Ovum should come from the wife and the sperm from the husband. Maka kalau supaya ketika anak itu lahir, gamitnya itu harus berasal dari orang tuanya sendiri. Both the husband and the wife should be still alive. Jangan sampai mengambil spermanya, membekuknya, sehingga sperma itu dipakai walaupun suami itu sudah tidak ada lagi. Ada sesuatu yang tidak beres dengan itu, kan? Then the sexual act should take place in the normal way. Okay? Ditunjukkan cinta, saling menunjukkan cinta. Dan 5, the ovum and the sperm should meet in the usual place, that is in the fallopian tube. Tidak menyatu di dalam tabung. Okay? Karena itu momen yang sangat tinggi, sangat
ya cemerlang itu. The baby should develop in the womb of the mother. Anak itu punya hak untuk berkembang di dalam rahim ibunya sendiri, yang sesuai dengan martabatnya manusia. Maka unitive aspect itu dilanggar kalau in the procreative process another person other than the husband and wife is involved. Kalau ada orang lain, termasuk pornografi kan, karena di dalam pornografi ada orang lain antara suami dan istri, walaupun imajinasi atau orangnya tidak datang, tapi di dalam pikirannya pasangan itu, yang orangnya ini terlibat, okay? Dan tidak etis, benar. The ovum and sperm is from a spouse that, or kalau itu unitive aspect dilanggar kalau ovum atau sperma tidak berasal dari orang tua sendiri. Fertilization takes place without the sexual act of the husband and wife. Maka fertilisasi itu terjadi seperti yang dilaksanakan di dalam bayi tabung di luar rahim ibunya. Fertilization atau di fallopian tube, lebih teknis, fertilisasi itu terjadi di dalam fallopian tube, tapi zigotnya berjalan sampai ke rahim. Fertilization takes place outside the body of the wife. Okay, itu melanggar unitive aspect kalau fertilisasi itu terjadi di luar badannya istri. Dan the baby develops outside his mother's womb. Ya, memang bayi itu datang dan berkembang, tapi berkembang di luar rahim ibunya. Itu tidak sesuai dengan martabatnya manusia. ART itu yang sering dipakai singkatan dari Assisted Reproductive Technologies, yang termasuk IVF. Okay? Tapi menurut saya, yang assisted itu harus dikoreksi karena assisted itu adalah membantu proses, tapi ini menggantikan proses, maka itu harus disebut Artificial Reproductive Technologies, bukan assisted. Okay, art. Ya, macam-macam art yang ada, artificial reproductive technology, ada artificial insemination, ada interfallopian transfer, gift dan ZIFT, ada low tubal ovum transfer, dan juga fertilisasi in vitro. Kekitahannya berfokus atas fertilisasi in vitro untuk menganalisanya. Fertilization in vitro. Maka lihatlah prosesnya. Di sini yang ada lingkaran di sini yang disebut fertilize in the laboratory. Salah satu syarat kita sudah dihilangkan. Dan kedua, fertilized eggs are then allowed to grow into embryos. Maka itu banyak fertilized eggs, pakai S. Maka itu banyak dan membiarkan mereka berkembang di dalam laboratorium, tidak berkembang di dalam rahim ibunya. Oke, maka itu yang unitive aspect. Sexual act should take place in a normal way. Syarat ovum and sperm should meet in the usual place, that is the fallopian tube. Tidak ketemu di luar. The baby should develop in the womb of the mother. Okay? Sejauh mungkin anak itu harus berkembang dalam rahim ibunya. Yang kita tahu bahwa ada beberapa ibu yang punya kanker uterine cancer. Dan kalau begitu ya memang tidak usah melaksanakan sesuatu atau memikirkan problem besar. Fertilization in vitro. From the point of view of the unitive aspect, fertilization vitro is clearly immoral. Maka dengan melihat apa itu unitive aspect, kita bisa melihat bahwa fertilisasi in vitro itu tidak moral karena melanggar unitive aspect. Ibu dan ayahnya tidak menyatu untuk membuat anaknya. Moral object. The moral object of fertilization in vitro. Maka apakah itu fertilization in vitro? Apakah super eminent ethical objectnya? It is the illicit technological production of a human being, thereby offending his innate dignity. Membuat manusia di dalam kondisi yang tidak sesuai dengan martabatnya. Itu fertilization in vitro. But aside from the essential immorality of the procedure, it is also immoral in its circumstances and consequences. Tindakannya sudah tidak boleh dilaksanakan karena tidak etis dalam
immoralitas prosedur yang ada kan. Maka ada beberapa zigot yang dibuang. Tapi selain itu, ada beberapa keadaan juga dan konsekuensi yang harus diperhatikan. Immoral circumstances and consequences. Yang pertama ada aborsi, seperti yang kita sebut, karena ada beberapa zigot yang dibuang. Okay? Ini multiple eggs, oocyte eggs, semuanya itu banyak, bukan hanya satu. Tapi yang keluar satu anak, lalu yang lain itu, telur lain itu bagaimana? Maka ada pendonornya, bisa pendonornya atau istri sendiri, tapi yang etis adalah istri, bukan orang lain. Okay? Dan multiple eggs are produced, biasanya yang secara natural itu, yang jadi matang itu hanya satu sel telur tiap kali. Maka mereka tidak bertabrakan atau harus kompetisi atas kedatangannya sperma. Oke, yang 5 itu semuanya itu dikembangkan di dalam laboratorium dan dilihat untuk mengetahui kalau dia embrio yang tidak ada cacatnya seperti itu. Oke, dianalisa, tapi demikian kita ada bahaya bahwa kita memilih embrionya. Oke, only healthy embryos are injected into the uterus, maka yang tidak healthy ya dibuang aja. Sebagaimana itu. Seperti itu bukan manusia. Selain aborsi, ada human commercialization. Karena itu menjadi seperti produk, tiba-tiba kita membeli dan menjual manusia kan. Itu designer babies. Mereka ya didesain, disesuaikan dengan kehendak orang tua. Dan apakah itu baik? Kita mengikuti kehendak kita saja dengan tidak membiarkan Tuhanlah yang memikirnya, yang memilihnya. In this world today, we think that adults have a right to have a child. We do not realize that if we say that, we are treating a child like property. Kaya ako punya hak untuk memiliki anak. Itu seperti mengatakan, anak itu adalah property saya. Yang melengkapi atau menjamin masa depanku. However, human being can never be the property of anyone except God. Tapi manusia itu tidak bisa menjadi miliknya seseorang kecuali Tuhan. Tuhan itu diperbolehkan memiliki kita. Okay? Therefore, the most human and correct way of having a child is through the bodily union of husband and wife. Itu yang paling cocok bagi martabatnya manusia. On the macro-ethical level, the use of IVF represents a danger of commercialization of human beings. Maka itu di dalam level macro-etis. Maka itu immoral karena itu yang disebabkan. Selain yang membunuh secara individual, yang universal itu didorong untuk melaksanakan sesuatu yang tidak moral. Maka ada aborsi, ada human commercialization kalau kita memakai fertilization in vitro. Selain itu, karena itu yang esensial kan, besar-besar aborsi dan human commercialization seperti kesalahan yang lumayan besar. Tapi juga ada problem seperti absence of parent, tidak etis kan. Misalnya ayahnya itu sudah meninggal di dalam perang tapi tetap bisa punya anak. Oke, itu harus dipertimbangkan karena kita sangat terlalu bersemangat untuk punya anak dan merasa malu kalau tidak punya anak. Kita terdorong untuk berpikir kita harus buat ini, dan kita tidak langsung sadar bahwa kita melihat anak itu seperti komoditi, seperti sesuatu yang dibeli. Maka juga fertilisasi in vitro itu ada technological adultery. Kalau ada pendonor sel telur atau pendonor sperma. Nah itu tidak membiarkan suami atau istri yang membentuk anak itu. Child born out of wedlock itu akibatnya
metaetika. Okay? Sorry. Macroetika, sorry. Macroetika, karena itu kalau akhirnya bisa saja, dan sekarang itu terjadi, banyak wanita yang mau punya anak tapi tidak mau punya suami. Wanita itu mau punya anak, tidak mau punya suami. Masa itu baik ya kan? Kayak itu side effect seperti itu. Dan surrogate mothers, maka ibu-ibu yang mengandung tapi yang terkandung di dalam dirinya itu bukan anaknya sendiri. Tapi kita tahu secara psikologis bahwa ada hubungan erat yang dibentuk tiap kali seorang ibu melahirkan anak. Oke, dan juga ada human experimentation karena mereka melihat, oh ya, ini manusia, tapi manusia yang belum sadar. Maka saya bisa memakainya supaya kita yang sudah sadar bisa menyelamatkan diri. Apakah itu etis? Menurut saya tidak. Maka ringkasannya seperti ini, fertilization in vitro is immoral from 2 points of view. Okay? Itu tidak etis dari dua sudut pandangan. Yang pertama adalah in its essence, secara esensial itu melanggar unitive aspect prokreasi. Maka yang secara universal itu sudah salah. Dan yang kedua itu in its circumstances and consequences. Yang kita melihat ada aborsinya, ada penjualan, seperti itu. Ada yang berpikir bahwa keluarga itu bukanlah keluarga kalau tidak punya anak, dan semua itu adalah circumstances and consequences. Sudah buruk di dalam yang utama, buruk lagi di dalam circumstances and consequences. Maka kadang ada multiple objects. Fertilization in vitro, therefore, is a case where we have a multiple ethical objects. Keurutan ethical object. Each object should be assessed ethically, after which the overall assessment should be done. Maka kita lihat, ada aborsinya, ada komersialisasi, ada ada komersialisasi, ada yang surrogate mother, bisa aja ada yang wanita itu yang mau punya anak tapi tidak mau punya suami. Oke, kita harus menilai semuanya. Sehingga untuk mempertimbangkan kebaikannya atau keburukannya harus dilihat semuanya. Multiple objects, ya. Harus tidak ada yang sangat buruk sehingga secara esensial tindakan itu walaupun berurutan kan, tindakan itu dianggap buruk. In the case of fertilization in vitro, the process includes abortions. Ya, prosesnya itu bukan aborsi. Maka fertilization in vitro itu bukanlah aborsi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah aborsi, tapi itu menyebabkan aborsi. Maka itu seperti efek buruk yang tidak bisa dihindari. It makes it ethically worse. If in the future the abortions can be removed from the procedure, it will not be as bad, but still it will not be in accordance with the dignity of the human being. Okay, kalau suatu hari aborsinya itu tidak dipakai lagi di dalam prosedur ini. Misalnya ada beberapa orang di YouTube itu yang punya sextuplet, maksudnya 6 anak yang lahir bersama dan bisa saja dari satu sel telur. Itu disebabkan oleh fertilization in vitro karena mereka pakai hormon dan ya supaya ada banyak sel telur yang matang bersama. Ada kemungkinan bahwa semua itu terbentuk dan bisa menjadi bayi semuanya. Oke, orang yang baik akan mengambil semuanya. Tapi orang yang jahat yang memikirkan diri saja, aku ambil satu, yang lain itu silakan. Melaksanakan apapun dengan sikut-sikut itu. Saat aku tidak peduli lagi, itu bisa disebut oleh wanita itu yang memiliki dulu sikut itu berasal dari badannya sendiri. Aside from that, there are serious social consequences that arise if and when fertilization in vitro becomes common. Sekarang sudah biasa, tapi akibat buruknya adalah identity of one's father. Banyak orang tidak tahu siapa ayahnya yang sungguh, dan ada banyak cerita tentang anak itu yang lahir karena fertilization in vitro dan dia mencari ayahnya. The relationship between the surrogate mother and the child, okay?
ada hubungan erat karena wanita itu yang hanya surrogate, bukan ibunya sendiri, um, sudah melindungi anak itu selama banyak bulan atau selama banyak tahun, sehingga hubungannya itu menjadi erat karena itu yang natural bagi hubungan ibu dan anak. Commercialization of babies, maka itu satu efek buruk yang bisa terjadi kalau kita tidak mempertimbangkan dengan baik bagaimana seharusnya sikap kita terhadap fertilization in vitro. Nah, alternative. Kalau memang ada sesuatu yang di dalam diri kita yang ingin anak. Walaupun secara absolut itu bukan hak kita, itu harus diberikan kepada kita oleh Tuhan. Nah, kalau itu termasuk hendaknya Tuhan, maka kita bisa pakai teknologi ini. Jangan yang teknologi art assisted reproductive technology. Pakai naproteknologi. Apa maksudnya naproteknologi? Yang menurut banyak orang itu lebih etis daripada fertilization in vitro. Yang beda adalah karena fertilization in vitro itu tidak sebetulnya tidak merasa bertanggung jawab untuk mencari masalah infertilitas pasangan itu. Karena itu soal mengambil sel telurnya dan mengambil spermanya, menjatuhkannya ya sudah. Penyakit ada, sudah diatasi dengan mengambil sel-sel itu. Tapi tidak diobatkan masalahnya. Di naproteknologi mereka berusaha untuk menemukan problemnya dan kasih solusi sesuai dengan problem, bukan hanya langsung seperti one size fits all, ambil sel telur dan ambil sperma disatukan jadi bayi. There's real solutions to real problems. Kaya harus ditentukan dulu problem yang ada. Itu bukan sekedar problem kita tidak punya anak. Tapi sebabnya di mana? Di dalam naproteknologi mereka mencari sebabnya dan kasih solusi atas sebabnya sejauh itu mungkin. Itu dimulai oleh Paulus ke-6. Maka ada banyak orang dokter yang bersemangat untuk membangun ini. Di Taiwan ada Cardinal Tian Hospital. Kalau tidak ada di sini, maka ada Cardinal Tian Hospital di Taiwan. Orang yang mau punya bayi sesuai dengan etika, khusus yang Katolik kan. Etika ini silakan ke Taiwan. Dan ini Sister Arlene Teh yang seorang Filipina. Dokter, tapi menjadi suster, maka dia kerja di sana. Itu penjelasannya atas sisi etisnya fertilization in vitro. Semoga Anda belajar sesuatu. Bisa saja analisanya berbeda, tapi menurut saya ini yang paling cocok atas analisa etisnya fertilization in vitro.